Serial Sirah Nabawiyah. Perang Badar. Orang-orang Quraisy semakin bertambah marah karena kaum muslimin tinggal di Madinah dengan aman. Mereka pun akan mengirim seorang utusan ke Madinah untuk mengancam dan menakut-nakuti penduduknya. Jangan senang dulu. Tunggu pembalasan kami. Hal ini membuat para sahabat khawatir akan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun bergantian menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah wahyu berupa surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40 agar kaum muslimin dapat membela diri. Esok harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyusun strategi dan mengadakan perjanjian dengan suku-suku di sepanjang jalur perdagangan Quraisy. Jalur dari Mekah ke Syam sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat Arab. Setiap harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim mata-mata ke jalur tersebut. Pada akhir bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Jahsy bersama beberapa orang lainnya. Mereka akan pergi ke Nakhlah yang terletak antara Mekah dan Taif. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki kafilah dagang Quraisy. Tak berapa lama, lewatlah kafilah dagang Quraisy. Abdullah dan yang lainnya langsung menghadang dan menyerang. Seorang lelaki Quraisy tumbang terkena anak panah. 2 orang ditawan dan seorang lagi melarikan diri. Semua barang dagangan milik Quraisy dan tawanan itu dibawa ke Madinah. Mengetahui peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah karena mereka berperang di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Menurut tradisi Arab dan juga Islam, di bulan haram tidak boleh ada perang. Akhirnya tawanan Quraisy dilepaskan. Keluarga dari orang Quraisy yang terbunuh mendapatkan uang pengganti. Karena peristiwa ini, para pembesar Quraisy semakin marah dan akan menuntut balas. Pada bulan Ramadan, kafilah dagang Quraisy mendapat keuntungan yang sangat besar dari Syam. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini akan menjual kembali barang dagangan tadi di Mekah, sehingga para pemiliknya akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Mereka tidak sadar sebagian harta itu adalah milik kaum muslimin yang dirampas ketika hijrah. Mengetahui hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyiapkan 313 pasukan dari kaum Muhajirin dan Ansor dan membentuk
menyerbu pengintai untuk menghadang kafilah tersebut. Kini kaum muslimin sudah mempunyai kekuatan dan siap untuk merebut kembali harta benda mereka. Sayangnya, Abu Sufyan mengetahui rencana penyergapan itu. Dia pun segera mengirim utusan untuk mengabarkan kaum kafir Quraisy di Mekah. Para pembesar Quraisy gusar dan langsung mendiskusikan hal ini. Maka 1.000 prajurit Quraisy berangkat menyusul kafilah Abu Sufyan siap untuk berperang. Di dekat Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh anggota pasukan Muslim sedang beristirahat. Hingga datanglah seorang utusan melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kepanikan. Wahai Rasulullah, kafilah Quraisy mengalihkan rutenya dan sekarang menuju kemari dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, apapun yang terjadi, kami tetap bersamamu. Ujar Abu Bakar diikuti sahabat lainnya yang siap untuk berperang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menempatkan pasukannya di dekat mata air. Malamnya beliau terus berdoa memohon kemenangan kepada Allah Ta'ala. Pagi harinya kedua pasukan saling berhadapan di lembah Badar. 3 orang Quraisy maju menantang duel dengan sangat angkuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-Harits radhiyallahu anhum. Dentingan pedang langsung terdengar. Dengan izin Allah, 3 lelaki Quraisy tersungkur ke tanah. Perang pun berkobar dengan sangat dahsyat. Inilah perang besar pertama dalam sejarah Islam yang sungguh tidak seimbang. 313 muslimin harus menghadapi 1.000 pasukan kafir Quraisy. Saat situasi semakin memanas, Allah Ta'ala menurunkan para malaikat untuk membantu pasukan muslimin. Pasukan Quraisy mulai kacau dan sebagiannya lari ketakutan. Pemimpin Quraisy Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tewas dalam pertempuran. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, kaum muslimin memenangkan peperangan ini. Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu.